LA Knight bantu Damian Priest hajar Jacob Fatu. CM Punk dan Kevin Owens saling bacot-bacotan. Jimmy Uso kasih pelajaran ke Carmelo Hayes. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 1 Februari 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka oleh Joe Tessitore yang udah siap buat ngewawancarai Kevin Owens sebelum pertandingan ladder match WWE Championship lawan Cody Rhodes di Royal Rumble. Dengan dua versi sabuk WWE title tergantung di atas ring, Tessitore nanya ke Owens, apa yang menurutnya masih kurang dari ceritanya sama Cody. Owens dengan tegas bilang, dia bakal menangin WWE title di Royal Rumble. Joe coba menenangkan situasi, tapi Owens gak peduli. Dia malah ngehina Tessitore. Terus langsung ngambil sabuk Wing Eagle WWE title yang tergantung di atas ring. Pas Owens mau pergi, tiba-tiba musik CM Punk menggelegar. Owens tanpa rasa kagum sedikit pun langsung nyeletuk. Kamu mau apa? Punk minta maaf secara sarkastik karena mengganggu. Dia langsung to the point. Kalau dia menang Royal Rumble, dia bakal ngincar WWE Championship. Dia ngasih peringatan ke Owens. Kalau dia bisa ngalahin Cody Rhodes, mereka bakal ketemu di WrestleMania. Owens bilang gagasan buat ngancurin mimpi WrestleMania-nya Punk tuh bikin dia seneng. Owens makin nyakitin dengan ngingetin Punk kalau Owens udah berkali-kali jadi main event di WrestleMania. Sementara Punk belum pernah dan gak akan pernah. Punk gak mundur. Dia ngaku Owens emang punya keunggulan di WrestleMania. Tapi Owens juga udah kalah 5 kali dalam pertandingan title di Royal Rumble. Beda sama Punk yang juga gak pernah kalah lawan Logan Paul. Dengan tensi yang makin panas, Punk nantang Owens buat masuk ke ring dan lawan dia sekarang juga. Owens pura-pura mau balik tapi malah senyum sinis, putar badan dan pergi sambil bawa sabuk Wing Eagle. Punk tetap berdiri gagah di ring, diiringi musiknya sementara WWE Universe heboh bertanya-tanya apa yang bakal terjadi selanjutnya. Ini segmen yang fresh karena rasanya udah lama banget CM Punk dan Kevin Owens gak berinteraksi sejak Punk balik ke WWE. Owens luar biasa sebagai heel, mulai dari komentar pedasnya ke Joe Tessitore sampai nyolot ke CM Punk. Aku sih nggak yakin Punk bakal lawan Owens di WrestleMania, tapi aku pengen banget lihat mereka di pertandingan besar tahun ini. Di backstage, The Miz lagi ngamuk-ngamuk ke GM SmackDown Nick Aldis. Ngeluh soal gimana orang-orang nggak ngerti arti dari kehebatan. Keluhannya kali ini, Andrade, yang katanya nggak respect sama dia minggu kemarin. The Miz, seperti biasa, mulai ngegosip dan gak sadar kalau Andrade ada di belakangnya. Pas Miz akhirnya sadar, dia langsung berubah nada tapi tetap nantang Andrade buat bertanding. Aldis, yang ngelihat ketegangan di antara mereka, langsung bikin pertandingan itu jadi resmi untuk hari ini. SmackDown berjalan tanpa iklan di jam pertama, jadi aksinya terus lanjut. Jimmy Uso masuk ke ring tapi ada yang menarik nih. Shinsuke Nakamura terlihat di background sambil pegang sabuk United States Championship dan ngeliatin Jimmy. Kira-kira ada apa nih? Carmelo Hayes kemudian masuk dengan penuh percaya diri sambil ngejek bintang Indiana Packers, Tyrese Haliburton, yang duduk di ringside. Melo, yang terkenal dengan arogansinya, bilang dia nggak pernah miss. Beda sama Haliburton yang selalu miss. Langsung aja ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Jimmy Uso melawan Carmelo Hayes. Pertandingan dimulai dengan Carmelo Hayes ngeluarin chops yang keras, tapi pas dia coba headbutt, Jimmy sama sekali nggak ngerasain. Jimmy langsung ngebales dengan uppercut dan clothesline yang bikin Melo jatuh keluar ring. Momentum terus berubah, Melo berhasil nge-connect DDT buat near fall. Dia lalu naik ke atas ring dan lakuin somersault dive ke arah Jimmy di luar ring. Tapi Melo bikin kesalahan. Dia ngejek Tyrese Haliburton lagi, ngasih Jimmy waktu buat pulih dan nyerang balik dengan dive-nya sendiri. Balik ke dalam ring, Jimmy hampir nutup pertandingan dengan pop-up Samoan drop tapi cuma dapat 2 hitungan. Menjelang akhir pertandingan, Jimmy ngehajar Melo dengan super kick, tapi Melo berhasil ngeblok diving attack dari Jimmy dan hampir menang pakai inside cradle. Melo kemudian ngehantam Jimmy dengan running knee ke kepala, terus ngelakuin Uso splash, tapi Jimmy masih kick out di hitungan 2. Dengan frustrasi yang makin besar, Melo balik ke atas tali, tapi Jimmy nyambut dia dengan enziguri. Akhirnya,
Jimmy Uso pakai jurus klasik roll up sambil pegang celana Melo untuk memenangkan pertandingan. Aku suka pertandingan ini. Mereka nunjukin chemistry mereka dan endingnya nunjukin gimana veteran kayak Big Jim bisa ngeakalin Melo dengan cara yang licik. Aku sih pengen lihat Melo dapat lebih banyak kemenangan, tapi mungkin mereka lagi bangun momentum buat Jimmy dapat title shot US Championship. Apalagi tadi kita juga lihat Nakamura sempat ngeliatin Jimmy. Lanjut ke pertandingan Women's United States Championship antara Chelsea Green yang ditemani Piper Niven melawan Michin yang ditemani B-Fab. Di belakang panggung, juara US Women's Chelsea Green dan bodyguardnya Piper Niven diwawancarai sebelum pertandingan. Dengan penuh percaya diri, Chelsea bilang ke Byron Saxton kalau dia bakal ngalahin Michin dan kemudian menangin Royal Rumble. Begitu pertandingan dimulai, Michin langsung mencoba beberapa quick roll up, bikin Chelsea panik dan keluar ring. Pas balik, Chelsea malah nampar Michin. Michin langsung ngamuk kasih 2 German suplex berturut-turut. Chelsea kabur lagi keluar ring, tapi kali ini Michin nyusul dengan suicide dive. Kembali ke dalam ring, Chelsea balik mengendalikan pertandingan, menjatuhkan Michin ke apron dan ngasih tendangan yang keras ke punggungnya dengan bantuan turnbuckle. Michin gak mau kalah. Dia balas dengan suplex, hurricanrana dan spin kick yang keras ke kepala Chelsea. Michin bahkan sempat ngejek dengan tuak cannonball di sudut ring buat near fall. Saat Michin hampir menang, Piper Niven nyelamatin Chelsea dengan narik dia keluar ring. B-Fab langsung bereaksi dengan luncurin tendangan keras ke Niven. Dan pas Chelsea coba kabur lagi, Michin narik dia balik ke dalam ring, tapi Chelsea malah kabur lagi dan ambil kendo sticknya Michin. Wasit ngelihatnya, tapi Chelsea tetap nekat ngehantam Michin dengan kendo stick, bikin dia langsung kena diskualifikasi. Setelah pertandingan, Chelsea mau nyerang lagi pakai kendo stick, tapi B-Fab datang buat ngeimbangin situasi. Michin ambil kendo stick dan balas dendam dengan beberapa pukulan ke punggung Chelsea, bikin Niven buru-buru narik Chelsea keluar dan kabur. Sementara Michin dan B-Fab berdiri gagah di dalam ring. Pertandingannya oke tapi agak pendek. Penonton kurang terlalu antusias juga. Kayaknya feud ini bakal lanjut karena endingnya kayak gitu. Aku sih lebih suka mereka move on ke sesuatu yang baru, tapi kemungkinan bakal ada rematch dengan aturan yang lebih bebas. Bianca Belair dan Naomi diwawancari soal kemungkinan bertarung satu sama lain di Women's Royal Rumble. Bianca jawab dengan santai, "Kita tim waktu masuk Rumble dan tetap jadi tim waktu keluar Rumble. Salah satu dari kita pasti menang." Byron Saxton juga nyebutin kalau Liv Morgan dan Raquel Rodriguez mengincar Women's Tag Team Titles. Bianca menegaskan, mereka harus siap bertarung karena kita nggak bakal mundur. Naomi juga nambahin dengan, dan mereka juga harus siap buat Rumble. Ada sebuah video package epic tentang Charlotte Flair ditayangkan. The Queen ngomong soal masa depannya dan menanggapi omongan orang-orang yang bilang waktunya udah habis. Tapi dia mengingatkan semua orang kalau dia udah mendominasi WWE selama 1 dekade dan gak bakal biarin 1 tahun buruk mendefinisikan warisannya. "Aku masih wanita terkuat di WWE," katanya dengan tegas. Lalu ada momen kejutan. Stephanie McMahon muncul di ringside, tersenyum sambil memangku seorang anak kecil. Mantan juara dunia Damian Priest mengambil alih, merefleksikan perjalanannya selama 4 tahun terakhir. Dari awal debutnya di Monday Night Raw hingga perjalanannya bersama Judgment Day. Sekarang di SmackDown misinya jelas, menangin sabuk juara dan menangin Royal Rumble. Tapi sebelum dia bisa lanjut bicara, musik Jacob Fatu tiba-tiba terdengar dan dia nggak sendirian. Tama Tonga berdiri di sampingnya melangkah mendekati Priest. Jacob nunjukin rasa hormat ke Priest, mengakui pencapaiannya. Tapi dia juga ngingetin kalau mereka berasal dari latar belakang yang sama, dari jalanan yang sama. Bedanya, Jacob pernah dipenjara dan sekarang dia udah bebas. Jadi Jacob bakal gaspol tanpa rem. Terus datang ancaman. "Di SmackDown, kamu bisa nurut atau kita bakal bikin kau nurut." Priest cuma nyengir. "Oh, kalian mau nakutin aku?" tanyanya santai. Priest langsung nyerang Tama Tonga dengan super kick. Priest dan Jacob saling adu pukulan bikin penonton heboh. Priest mulai mendominasi tapi Tama cepat bangkit dan bantu Jacob buat ngehajar Priest. Tama ambil kursi, siap buat menghabisi Priest sampai musik LA Knight terdengar. LA lari ke ring dan nendang kursi ke muka Tama. Jacob mencoba menyerang tapi Priest balas dengan tendangan. LA lalu ambil kursi dan memukul punggung Jacob. Penonton langsung ikutan teriak LA Knight, ya, untuk mengakhiri segmen. Itu cara yang bagus buat ngebangun pertandingan tag team di main event. Damian Priest itu baru di SmackDown, jadi gangguan dari Jacob Fatu dan Tama Tonga merupakan cara cepat buat bikin rivalry. Promonya Priest juga keren.
Jika Fatu juga punya gaya promo yang unik yang bikin penonton diem dan pengen dengerin apa yang dia bilang. Legado del Fantasma kelihatan di belakang panggung waktu Motor City Machine Guns muncul. The Guns ngajak mereka buat kerjasama, tapi Elektra Lopez langsung nyentil Angel dan Humberto buat selalu ingat kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, Santos Escobar kelihatan gak terkesan. Santos dan Elektra pun pergi, ninggalin Los Garza buat jawab sendiri. Angel cuma nyengir, "Kita bisa urus urusan kita sendiri, tapi kalau The Guns menang tag titles di Rumble, kita bakal ngejar mereka." Lanjut ke pertandingan 8-man tag team antara Motor City Machine Guns dan Los Garza melawan DIY dan Pretty Deadly. Angel dan Humberto lakuin double team splash sementara Shelly menahan Ciampa untuk dropkick dari Sabin. Setelah jeda iklan, Gargano ambil alih dengan spear dan suicide dive. Angel balas dengan moonsault ke Pretty Deadly. Sabin masuk, tapi Angel dan Humberto marah karena keputusan itu. Ciampa manfaatin situasi ini buat ngelempar Sabin ke barikade, tapi Sabin masih bisa dropkick Pretty Deadly dari apron dan banting di DDT kick combo ke DIY. Ciampa hampir menang dengan clothesline yang brutal, tapi Sabin menghindar dan malah Ciampa yang secara nggak sengaja nyerang Prince. Sabin berhasil membalikkan Ciampa dan menang dengan roll up yang kreatif. Aku suka pertandingan ini, banyak aksi seru dari tag team yang jago-jago banget. Chaos di akhir bikin semuanya makin menarik. Motor City Machine Guns kelihatan makin kuat apalagi menjelang Royal Rumble. DIY kemungkinan bakal menang di Rumble, tapi kemenangan dari Sabin di sini bikin mereka kelihatan bisa ngasih perlawanan yang besar. Di backstage, Jake Fatu dan Tama Tonga jalan ngelewatin area produksi dan ngelihat WWE Tag Team Titles di atas meja. Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano buru-buru ambil sabuk mereka sebelum Tama dengan santai ya. Tapi masalah DIY belum selesai. Mereka langsung labrak Pretty Deadly soal kekalahan tadi, tapi Kid Wilson malah nyindir balik, bilang kalau yang kepin itu Ciampa. Gargano nggak terima, "Lupain title shot kalian," ansamnya. Tapi Wilson cuma nyengir dan berkata, "Terserah deh, urus sendiri aja." Pretty Deadly pun pergi ninggalin DIY frustrasi. Di Okerlund Position, Michael Cole dan Pat McAfee nyambut bintang Indiana Packers, Tyrese Haliburton untuk wawancara spesial. Haliburton yang pakai kaos Indy 317 ngebakar semangat penonton. Dia juga ingetin kalau besok dia bakal ada pertandingan basket dan setelah itu dia bakal langsung ke Royal Rumble. Lanjut ke pertandingan antara Liv Morgan ditemani Raquel Rodriguez melawan Naomi yang ditemani Bianca Belair. Naomi langsung agresif, lempar Liv ke apron dengan head scissors. Liv coba balas dengan shoulder tackle, tapi Naomi hampir menang dengan split leg drop dan lanjut dengan delay vertical suplex. Menjelang akhir pertandingan, Naomi nyoba split leg moonsault, tapi Liv ngindar di detik terakhir. Liv coba counter dengan sunset flip, tapi Naomi membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Pas Naomi dan Bianca lagi selebrasi, Raquel nyerang mereka. Raquel lalu nge-powerbomb Liv kedua lawannya yang udah terkapar. Pertandingan yang kompetitif antara dua mantan juara. Liv Morgan lebih banyak menyerang sepanjang pertandingan, tapi Naomi akhirnya menang dengan counter. Ending ini bikin feud makin panas dan Liv kelihatan makin berbahaya menjelang Royal Rumble. Lanjut ke pertandingan antara Andrade melawan The Miz. Andrade langsung nunjukin kecepatan dengan head scissor, tapi Miz membalas dengan versi flying head scissor dari tali tengah. Andrade mulai menyerang kaki Miz dengan Dragon Screw dan hantam running forearm. The Miz berhasil membalikkan keadaan dengan Tornado DDT, tapi waktu coba mau lakuin Skull Crushing finale, Andrade menghindar dan boom, spinning back elbow tepat di rahang Miz untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang cukup berimbang sepanjang jalan, spinning back elbow dari Andrade terlihat luar biasa dan Miz nge-sell itu dengan sempurna. Senang lihat Andrade menang dengan gerakan itu, kerasa lebih impactful dibanding finisher lainnya. Waktu Damian Priest lagi jalan di backstage, tiba-tiba Santos Escobar datang dan ngobrol pakai bahasa Spanyol. Santos mengakui bahwa SmackDown adalah tempat yang keras dan menawarkan bantuan dari Legado del Fantasma. Tapi Priest tidak tertarik. Gak lama setelah itu, R-Truth muncul. Dengan santai, dia menyapa Priest dan berkata, "Bro, senang banget akhirnya aku ada di Raw." Priest jawab, "Ini SmackDown bro." Truth jadi bingung, terus bilang kalau dia tadi bicara sama Adam Pearce, yang katanya sekarang punya rambut. Padahal itu Nick Aldis bukan Adam Pearce. Priest coba jelasin, tapi akhirnya hanya menghela nafas dan gak kuat ngehadapin R-Truth. Beberapa saat kemudian, LA Knight datengin Priest buat ngebahas pertandingan mereka malam ini.
Mereka sepakat untuk bekerja sama, tapi di Royal Rumble, semua kembali ke diri sendiri. Sementara itu, di kejauhan, Shinsuke Nakamura tampak mengamati dengan tatapan misterius. Truth, yang masih mondar-mandir, tiba-tiba memeluk LA dan Priest sambil bilang, "Kalian berdua itu keren banget, kita bikin tim aja gimana?" Priest dan LA cuma saling pandang, sementara Truth berjalan pergi dengan senyuman yang lebar. Di backstage, Zelina Vega langsung nemuin sang juara wanita WWE, Tiffany Stratton. Dengan penuh percaya diri, Zelina menegaskan bahwa sekarang dia kembali ke SmackDown. Target utamanya adalah sabuk juara. Tiffany dengan santai cuma tersenyum dan bilang semoga beruntung ke Zelina. Waktu wawancara untuk Tiffany Stratton berlangsung di ring, Michael Cole bertanya bagaimana rasanya menjadi juara. Tiffany dengan penuh percaya diri menjawab, "Ini gelar pertamaku di SmackDown, tapi aku selalu punya aura juara. Bedanya sekarang, semua orang akhirnya sadar." Tiba-tiba, Candice LeRae masuk dan mengecam Tiffany. Dia nuduh Tiffany iri karena Nia lebih memilih Candice sebagai partner tag team. Dan tiba-tiba, Nia Jax muncul. Kasih big leg drop diakhiri dengan Annihilator. Segmen yang lumayan buat naikin hit Nia Jax dan ngebuat Tiffany lebih disukai penonton. Gak yakin sih kalau Nia bakal menang di Royal Rumble, tapi mungkin ini pemanasan buat Tiffany Stratton lawan Nia Jax buat Elimination Chamber. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini antara Jacob Fatu dan Tama Tonga melawan LA Knight dan Damian Priest. Begitu bel bunyi, semua langsung ribut. Priest masuk langsung jatuhin Jacob dari apron dan banting Tama pakai flapjack. Priest juga lempar Tama ke meja komentator. Waktu kembali ke ring, Tama coba jumping DDT tapi LA menyelamatkan. LA dan Fatu bertarung di luar ring sampai keduanya jatuh ke area penonton. Di dalam ring, Tama berlari ke arah Priest tapi Priest membantingnya dengan Sword of Heaven untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Jacob Fatu menyerbu masuk, pop-up Samoan Drop, dan yang terakhir, Moonsault dari Jacob Fatu. SmackDown ditutup dengan Jacob berdiri di tengah ring, menatap tajam ke kamera dengan wajah yang buas. Pertandingan main event yang solid dengan hasil yang sudah bisa ditebak. Tapi ini tetap seru dan Jacob Fatu juga terus terlihat kuat. Dia emang punya potensi sebagai top guy di masa depan WWE. Secara keseluruhan, promo Kevin Owens dan CM Punk jadi segmen terbaik di SmackDown hari ini. Dari segi pertandingan, semuanya hampir setara, nggak ada yang benar-benar stand out, tapi juga nggak ada yang buruk. Aku udah siap banget buat nonton Royal Rumble besok pagi. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.